Di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih bedanya gerak jatuh bebas dan gerak vertikal. Seperti yang kita tahu, gerak jatuh bebas dan gerak vertikal adalah bagian dari GLBB. Ada dua macam gerak vertikal, yaitu gerak vertikal ke atas dan ke bawah, yang masing-masing akan kita bahas di video ini. Gerak suatu benda yang arahnya vertikal ke atas dinamakan gerak vertikal ke atas. Ciri utama dari gerak vertikal ke atas ini adalah dia memiliki kecepatan awal tertentu, sehingga V0 tidak sama dengan 0. Kecepatan awal yang kalian berikan pada benda saat dilempar vertikal ke atas akan berpengaruh pada tinggi maksimum yang dapat diraih benda tersebut. Semakin besar kecepatan awal, maka semakin tinggi juga ketinggian maksimumnya. Karena dilempar ke atas, berarti geraknya melawan gravitasi bumi, sehingga kecepatan gerak benda tersebut akan melambat. Ada beberapa rumus yang berlaku di gerak vertikal ke atas, yaitu sebagai berikut. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal yang juga tertentu, sehingga V0 tidak sama dengan 0. Sebab adanya gaya gravitasi bumi, maka gerakan tersebut akan semakin cepat. Sehingga, rumus gerak vertikal ke bawah adalah sebagai berikut. Sedangkan gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang tegak lurus ke bawah, tanpa adanya kecepatan awal sehingga V0 sama dengan 0. Inilah yang membedakan antara gerak jatuh bebas dan gerak vertikal, yaitu kecepatan awalnya. Di gerak jatuh bebas, berlaku rumus sebagai berikut. Kita lihat contoh 1. Sebuah benda dijatuhkan dari puncak gedung setinggi 20 meter. Hitung waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. Kita ambil datanya. Diketahui, karena benda dijatuhkan, maka benda itu jatuh tanpa kecepatan awal. Jadi V0-nya sama dengan 0. Ini ciri benda jatuh bebas. Kemudian tinggi 20 meter, H sama dengan 20 meter. Ditanya waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah, berarti T sama dengan berapa? Jawab. Langsung kita ambil rumus yang menghubungkan H dengan T, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat. Kalau kita mencari T, maka rumus ini bisa kita balik, maka T sama dengan akar 2H per G. Tinggal kita masukkan angkanya. Akar 2 hanya adalah 20, G-nya adalah 10, hasilnya adalah 2 detik. Ini hasilnya. Kita teruskan contoh 2. Sebuah benda dilepaskan tanpa kecepatan awal dari sebuah menara yang tingginya 100 meter. Maka ketinggian benda diukur dari tanah pada detik kedua adalah, ini menaranya tingginya 100 meter. Benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal, berarti V0-nya sama dengan 0. Berapa H ketika T-nya sama dengan 2 sekon? H ini adalah jarak tempuh benda dalam 2 sekon. Tapi yang ditanya adalah berapa ketinggian dari permukaan tanah? Atau tinggi ini, H aksen berapa? Jawab. H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini rumusnya. Kita masukkan angkanya. Setengah, G-nya 10, T-nya adalah 2 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 20 meter. Yang kita cari adalah H aksen yang ini. Kalau H 20 meter, maka H aksen berarti adalah 100 kurangi 20 meter. Sehingga H aksen sama dengan 100 kurangi 20 sama dengan 80 meter. Ini hasilnya.
Jadi jawabannya adalah yang E. Ini dia. Soal ketiga. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 25 meter di atas tanah. Maka kecepatan benda saat berada pada ketinggian 5 meter di atas tanah adalah, jadi ini ada ketinggian 25 meter. Benda jatuh bebas dari ketinggian 25 meter ini, V0-nya sama dengan 0. Benda kemudian mencapai satu titik yang letaknya 5 meter di atas tanah. Taruhlah ini titiknya, maka ini H aksen ini sama dengan 5 meter. Ini permukaan tanahnya. Sehingga H yang ini jarak tempuh bendanya adalah 25 kurangi 5 atau 20 meter. Pada saat ini V-nya berapa? Kecepatannya berapa? Jawab. Kita menggunakan rumus yang menghubungkan antara H dengan V. Langsung masukkan rumusnya. V sama dengan akar 2GH. Masukkan akar 2, G-nya 10, H-nya 20. Atau akar 400 sama dengan 20 meter per sekon. Ini hasilnya. Jadi jawabannya yang C. Ini dia. Ada dua soal yang akan kita bahas. Soal pertama, bola dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 20 meter per sekon. Kita diminta untuk menghitung tinggi maksimum dari bola. Kemudian soal kedua, bola dilempar vertikal ke atas dari gedung setinggi 60 meter dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kita diminta untuk menentukan berapakah waktu ketika bola sampai ke tanah, kemudian berapakah laju ketika bola jatuh di atas tanah. Kita mulai dengan soal pertama. Bola dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 20 meter per sekon. Hitung tinggi maksimum bola. Kita gambarkan, misalkan di sini titik awal bola dilempar vertikal ke atas, kemudian mencapai titik tertinggi di sini. Di titik awal ini kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. Jadi V0 sama dengan 20 meter per sekon. Bola dilempar ke atas. Ketika bola mencapai titik tertinggi, maka kecepatannya sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari berapakah tinggi maksimum dari bola. Ini ketinggian maksimumnya. Jadi H maksimum ini sama dengan berapa? Ini yang akan kita cari. Jawab di sini. Kita langsung gunakan rumus yang menghubungkan antara VT, V0 dengan H. Rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. VT sama dengan 0, maka masukkan di sini 0. 0 sama dengan, kemudian V0 adalah 20, jadi di sini 20 kuadrat. Minus 2, G-nya 10, H-nya yang kita cari. Jadi 0 sama dengan 20 kuadrat adalah 400, minus 2 kali 10 adalah 20H. Pindahkan min 20H ke kiri menjadi positif, sehingga 20H sama dengan 400, atau H sama dengan 400 per 20, ini sama dengan 20 meter. Jadi ketinggian maksimum yang kita peroleh dari bola adalah 20 meter. Inilah hasilnya. Soal kedua, bola dilempar vertikal ke atas dari gedung setinggi 60 meter dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kita diminta untuk menentukan berapakah waktu untuk mencapai tanah. Kemudian kedua, berapakah laju bola ketika jatuh di atas tanah. Kita gambarkan, ini adalah gedung. Tinggi gedung adalah 60 meter. Kemudian bola dilempar dari atas gedung ini, vertikal ke atas ya. Ini V0-nya, dengan V0 sama dengan 20 meter per sekon. Bola akan mencapai titik tertinggi, kemudian jatuh ke atas tanah. Ini titik tertingginya. Kemudian bola jatuh di atas tanah. Di sini kecepatan akhir berapa yang ditanya?
VT-nya berapa, kecepatan akhir ketika bola menyentuh tanah, kemudian waktu untuk mencapai tanah berapa. Jadi ada dua pertanyaan ditanya. Pertama adalah berapakah waktu untuk mencapai tanah, kemudian kedua, berapakah kecepatan akhir ketika menyentuh tanah. Jawab. Kita jawab soal pertama, berapakah T? Untuk mencari T, kita gunakan rumus yang menghubungkan antara H dengan T. Rumusnya adalah H sama dengan V0 kali T minus setengah GT kuadrat. Di sini harus kita perhatikan, tinggi gedung terletak di bawah titik awal benda. Sehingga H di sini nilainya negatif. Jadi H sama dengan minus 60 meter. Kita masukkan angkanya, H adalah minus 60. Ini sama dengan V0-nya adalah 20, masuk 20 T. Minus setengah, G-nya adalah 10 kali T kuadrat. Min 60 sama dengan 20 T minus setengah kali 10 adalah 5 T kuadrat. Perhatikan kita menemukan bentuk T kuadrat, kita pindahkan semua ke kiri menjadi bentuk persamaan kuadrat. Min 5T kuadrat pindah ke kiri menjadi positif, jadi 5T kuadrat. 20T pindah ke kiri, minus 20T. Min 60 tetap di kiri sehingga nilainya tetap minus 60. Ini sama dengan 0. Perhatikan angka-angka ini bisa kita bagi 5 semua. Bagi 5 menjadi T kuadrat, minus bagi 5 menjadi 4T, minus bagi 5, 60 bagi 5 menjadi 12. Sama dengan 0. Ini kita faktorisasi. T sama dengan 0. Kita mencari angka yang kalau dikalikan hasilnya 12, ditambah hasilnya adalah min 4. Angka itu adalah 2 dan 6. 2 kali 6 hasilnya min 12. Supaya ditambah hasilnya min 4, maka yang positif ada di angka 2, yang negatif ada di angka 6. Sehingga ditambah 2 tambah min 6 hasilnya adalah min 4. Dari sini kita peroleh T plus 2 sama dengan 0, sehingga T sama dengan min 2. Kemudian T min 6 sama dengan 0, atau T sama dengan 6. Perhatikan bahwa waktu sama dengan min 2 sekon ini tidak mungkin karena waktu tidak mungkin negatif, jadi ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah bahwa T sama dengan 6 sekon. Inilah hasilnya. Kemudian soal B kita jawab di sini saja. Kita gunakan rumus VT sama dengan V0 minus GT. Tinggal kita masukkan angkanya. Ini sama dengan V0 adalah 20, masuk sini 20. Minus G-nya adalah 10. T-nya sudah kita temukan, nilainya adalah 6. Jadi sama dengan 20 minus 10 kali 6 adalah 60. 20 minus 60 adalah minus 40. Nah, angka minus ini menunjukkan bahwa kecepatan akhir berarah ke bawah. Di sini V0 berarah ke atas, nilainya positif ya. Perhatikan V0 berarah ke atas, maka nilainya positif. Di sini VT berarah ke bawah, maka VT nilainya negatif. Jadi di sini VT sama dengan min 40 meter per sekon, menunjukkan bahwa kecepatan ini arahnya ke bawah. Jadi kalau kita lihat nilai positifnya saja, maka VT sama dengan 40 meter per sekon. Tapi arahnya ke bawah. Inilah hasil akhir yang kita peroleh.